Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Tentunya masih dengan Bu Detsi di sini. Semoga tetap semangat walaupun kita masih harus belajar dengan cara belajar jarak jauh. Semoga di berikutnya, di hari-hari berikutnya kita mendapatkan kabar baik bahwa kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari dan memahami materi yang akan disampaikan di hari ini. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan makanan. Kita akan memasuki bab yang baru, yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah melakukan pernapasan. Apakah pernapasan itu? Secara umum, pernapasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi, pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah rangkaian proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Sementara itu, pernapasan internal adalah proses metabolisme, penggunaan oksigen serta pembentukan karbon dioksida dan air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel atau intrasel. Oksigen diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk memproduksi energi. Pada bab ini, kita akan membahas pernapasan eksternal pada manusia yang meliputi proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh paru-paru. Selain itu, kita juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sistem pernapasan, yaitu saluran dan organ-organ pernapasan, bahaya rokok bagi kesehatan, pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan, gangguan sistem pernapasan, dan teknologi sistem pernapasan. Kita akan mulai dari kenapa kita harus bernafas, ya. Kenapa harus ada pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, mengambil oksigen atau O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Nah, nanti oksigen yang diambil itu akan dipakai untuk proses respirasi intraseluler atau yang lebih dikenal dengan metabolisme. Dan ini nanti dibahas di kelas 12. Kemudian fungsi yang kedua, melepaskan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Nah, CO2 juga ini dihasilkan oleh pernapasan pada manusia itu melalui proses sistem respirasi intraseluler. Kemudian bahan dasar untuk menghasilkan CO2 diambil dari makanan-makanan yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang ketiga, fungsi dari pernapasan pada manusia adalah merupakan jalur untuk pengeluaran air dan panas, sehingga suhu tubuh kita akan tetap dalam keadaan homeostatis atau stabil. Berikutnya, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan mengubah CO2 dan H2CO3 sebagai penghasil ion H+. Jadi, kenapa harus terjaga keseimbangan asam dan basanya? Karena kalau pH di dalam tubuh kita berubah, maka kemarin salah satunya itu akan merusak fungsi daripada organ-organ yang ada di dalam tubuh, sehingga proses yang harus berjalan menjadi tidak normal. Kemudian, pernapasan berfungsi untuk memungkinkan berbicara, menyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Jadi kalau kita tidak bernapas ya tentunya tidak bisa berbicara, gitu ya. Kemudian fungsi yang berikutnya merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Jadi ketika kita menarik napas, udaranya masuk ke rongga hidung, maka di rongga hidung itu akan disaring. Nah, disaringnya dari apa? Dari mikroorganisme ataupun dari debu, sehingga debu ataupun mikroorganisme tidak terbawa masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan,
atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Dan yang terakhir, sistem pernapasan berfungsi untuk meningkatkan aliran balik pena akibat dari aktivitas pernapasan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan yaitu hidung. Nah, sekarang kita akan melihat saluran dan organ pernapasan pada manusia dimulai dari alat pernapasan. Jadi, sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ pernapasan serta pompa ventilasi paru-paru. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantung udara atau alveolus pada organ paru-paru. Pompa ventilasi paru-paru terdiri atas dinding dada, otot pernapasan yang memperbesar dan memperkecil ukuran rongga dada, pusat saraf pernapasan di otak yang mengendalikan otot pernapasan, serta saraf yang menghubungkan pusat pernapasan dengan otot pernapasan. Saluran dan rongga pernapasan meliputi, di sini ada hidung, kemudian laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, cabang tenggorokan, dan pulmo atau paru-paru. Bisa dilihat di gambar bagian-bagiannya. Ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu. Baik, organ yang pertama dari organ pernapasan manusia adalah hidung atau disebut juga dengan nasal atau naso. Hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang tersusun dari tulang rawan hialin, dan jaringan fibroareolar. Kulit eksternal hidung mengandung folikel rambut, kelenjar keringat, dan sebasea atau lemak. Itu sebabnya di daerah hidung itu merupakan daerah rawan tempat tumbuhnya jerawat. Ya, karena di sana ada kelenjar keringat dan ada sebasea. Jadi kalau kita kurang memperhatikan kebersihan hidung, maka jerawat akan muncul. Kulit bagian dalam rongga hidung memiliki rambut-rambut halus atau yang disebut dengan fibrisae yang berguna untuk menyaring udara, debu, atau kotoran yang masuk ke dalam rongga hidung. Di bagian rongga hidung yang lebih dalam sampai ke bronkus dilapisi oleh epitel bersilia yang memiliki sel goblet. Nah, fungsi hidung sendiri antara lain, 1. Menyaring partikel. Dilakukan oleh rambut-rambut halus dan lapisan mukosa bersilia untuk dihirup dan dikeluarkan. Jadi ketika kita menarik nafas, udara masuk, maka terjadi proses penyaringan partikel. Karena di dalam rongga hidung kita tadi ditumbuhi oleh rambut-rambut halus dan lapisan mukosa yang bersilia. Kemudian yang kedua, fungsi dari hidung adalah melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Udara kering akan dilembabkan melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukosa. Penghangatan udara dapat terjadi karena adanya radiasi panas dari pembuluh darah, sehingga udara luar yang masuk ke dalam tubuh itu akan sama suhunya dengan yang di dalam tubuh kita, walaupun tadi di luar panas ataupun dingin. Tetapi ketika dihirup, maka di hidung akan dilembabkan atau dihangatkan dulu untuk menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Yang berikutnya, fungsi dari hidung adalah mematikan kuman. Mematikan kuman di sini maksudnya adalah mematikan kuman yang masuk bersama udara oleh leukosit yang terdapat pada selaput lendir mukosa. Jadi kalau kita lagi influenza, banyak kuman yang masuk, maka lendir ini diproduksi dalam jumlah lebih banyak, sehingga menghasilkan yang disebut dengan ingus. Maaf ya. Jadi ingus itu merupakan lendir-lendir leukosit yang sudah menangkap kuman atau bakteri. Kemudian yang berikutnya, fungsi daripada hidung adalah sebagai indera penciuman. Nah, indera penciuman di sini dilakukan oleh sel-sel olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung. Nanti kita lihat di gambar ya. Kemudian, saluran hidung membuka ke dalam faring atau tekak yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Sehingga udara di dalam faring dapat berasal dari hidung atau dari mulut ketika saluran hidung tersumbat. Jadi kita bisa melakukan pernapasan itu, menarik udara itu dari hidung
Nah, ketika hidung kita sedang banyak menghasilkan lendir tadi, maka itu akan sulit dilakukan, maka nanti udara akan masuk melalui mulut. Gitu ya. Kemudian, pada faring terdapat dua saluran dari faring, yaitu trakea yang dilalui udara menuju ke paru-paru dan esofagus yang dilalui makanan menuju ke lambung. Jadi nanti dari faring itu ada dua saluran. Ada saluran untuk udara, dia nanti akan bercabangnya ke paru-paru, dan ada saluran yang menuju ke lambung yang nanti isinya adalah makanan. Nah, esofagus selalu tertutup kecuali ketika menelan makanan. Jadi ketika kita menelan makanan, esofagusnya membuka. Tapi ketika kita tidak menelan makanan, maka esofagus tetap tertutup. Tujuannya supaya udara bisa masuk dengan sempurna. Maka dari itu kita tidak boleh makan sambil berbicara. Karena ketika kita makan sambil berbicara, itu bisa menyebabkan esofagusnya terbuka. Sehingga nanti makanan yang harusnya masuk ke esofagus malah akan masuknya ke trakea atau ke tenggorokan, ya. Dan akhirnya kita akan tersedak. Nah, agar udara tidak masuk ke lambung pada waktu bernapas tadi, maka esofagus selalu tertutup, kecuali tadi ketika kita akan menelan makanan. Pada saat menelan makanan, terjadi mekanisme refleks yang menutup trakea agar makanan masuk ke esofagus, bukan ke trakea. Jadi dari percabangan tadi ada katupnya, ada sekat yang bisa membuka dan menutup. Nah, tadi ketika kita menelan, maka akan tertutup esofagus. Kemudian udara bisa masuk, ya. Nah, bagaimanakah struktur anatomi dari hidung? Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, inilah anatomi daripada hidung, ya. Jadi bagian-bagian hidung itu tadi ada tulang hidung. Tulang hidung kita itu ada dua jenis, ada tulang hidung yang keras, kemudian ada tulang hidung yang masih tulang rawan tadi. Kemudian di bagian rongga atas itu terdapat serabut saraf pembau atau olfaktori. Nah, serabut saraf pembau inilah yang berfungsi untuk mencium aroma-aroma yang berada di sekitar kita. Kemudian serabut saraf ini nanti akan bersambung ke dalam serabut saraf yang ke otak. Kemudian selain ada serabut saraf, kita juga dilengkapi oleh silia saraf pembau. Nah, ini yang nanti bekerja dengan cara bergetar supaya kita bisa merasakan aroma yang ada di sekitar kita. Kemudian di bagian bawahnya itu akan ada lendir-lendir yang dihasilkan. Nah, ketika tadi kita influenza, ada bakteri atau kuman yang masuk, maka lendir ini akan diproduksi menjadi lebih banyak. Tujuannya adalah untuk membantu proses membuang si kuman atau bakteri tadi, ya, melalui rongga hidung yang disebut dengan ingus. Ya. Nah, ini anatomi daripada hidung. Kita lanjut ke organ berikutnya. Alat pernapasan berikutnya disebut dengan laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun atau Adam apple, epiglotis, dan pita suara. Hanya kalau pada perempuan, si jakunnya tidak tumbuh karena tidak didukung oleh hormon yang bisa memicu pertumbuhan dari jakunnya. Sementara di laki-laki karena hormonnya ada, maka dia bisa memicu pertumbuhan daripada jakun. Kemudian tadi ada yang disebut dengan epiglotis. Nah, epiglotis ini berupa kantung tulang rawan, membantu laring menutup sewaktu menelan. Kemudian ada pita suara. Pita suara merupakan jaringan elastis yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah 2 buah, yaitu pita suara palsu. Pita suara palsu itu adalah pita suara yang tidak menghasilkan suara karena tidak berotot, yang terletak di bagian atas, dan ada pita suara sejati, di mana pita suara sejati ini memiliki 2 buah otot yang dapat menghasilkan suara. Nah, letaknya ada di bagian bawah. Jika udara kencang dilewatkan melalui pita suara, lipatan pita suara akan bergetar dan menghasilkan suara. Bibir, lidah, rongga mulut, dan rongga hidung memodifikasi suara menjadi pola suara yang dapat dikenali. Perbedaan suara seseorang bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara.
Nah, pita suara laki-laki biasanya lebih tebal daripada pita suara perempuan. Organ berikutnya namanya adalah trakea. Nah, trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9 sampai dengan 11 cm dan dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Di bagian dalam saluran dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia dan sel goblet. Silia hanya bergerak menuju ke arah laring, sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Mekanismenya dengan menghasilkan bersin, ya, keluarnya tetap melalui hidung dengan cara bersin, atau kita tenggorokannya menjadi gatal dan nanti akan menghasilkan dahak. Baik, kita lihat dari anatomi dari trakea. Ya, jadi ini trakea dari bagian luar. Nah, ini yang atas adalah pendukung-pendukungnya. Di sana tadi ada epiglotis yang membatasi antara trakea dengan esofagus. Kemudian ada tulang hyoid yang menyangga bagian daripada trakea. Kemudian ada tiroid membran atau membran tiroid. Kartilago tiroid. Ya, kartilage tiroid itu tulang tiroidnya. Kemudian ada krikotiroid musical atau otot krikotiroid. Kemudian di bawah lagi ada tulang kartilagocricoid, kemudian ada ligamen krikotiroid dan ada trakea yang ini tersusun dari tulang-tulang yang berbentuk huruf C. Nah, ini bagian dalam daripada struktur trakea manusia. Bisa dilihat di sini. Ada dua lubang. Lubang yang pertama ini disebut dengan esofagus, kemudian lubang yang kedua disebut dengan trakea. Tadi pembatasnya, di sini ada pembatas. Nah, pembatas inilah yang tadi disebut dengan esofagus yang bisa menutup dan membuka. Kemudian keduanya disangga oleh tulang rawan sehingga bisa bergerak dengan fleksibel. Ini adalah struktur trakea jika dilihat dari dalam. Nah, ya. Jadi tulangnya tadi berbentuk huruf C, kemudian di sana ada bagian-bagian yang lebih banyak lagi, diantaranya ada connective tissue sheath atau jaringan konektif, ya, jaringan konektif. Kemudian ada tracheal cartilage ya, yang berbentuk ring atau berbentuk lingkaran. Tulang trakea. Kemudian ada elastis fiber, ya, ada membran yang elastis. Kemudian ada gland, ada small artery. Small artery itu pembuluh darah kecil. Kemudian ada lymph vessel. Kemudian ada nerve atau saraf. Kemudian ada epithelium atau jaringan epitel. Kemudian di bawah juga sama, ya. Dan di tengah-tengahnya ada cross section trachea, ya. Nah, inilah gambar daripada trakea kita. Dan trakea ini ternyata nanti kalau terjadi penyumbatan di trakea atau kelainan pada trakea, ini bisa dilubangi trakeanya untuk memasukkan udara masuk ke dalam trakea ini. Nanti dilihat di teknologi sistem pernapasan. Organ berikutnya disebut dengan bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Jadi bronkus itu merupakan percabangan daripada trakea. Nah, nanti cabangnya ada dua, ada cabang yang ke kanan, kemudian ada cabang yang ke kiri. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar dari bronkus sebelah kiri. Bronkus kanan terdiri atas 6-8 cincin tulang rawan atau kartilago. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping, terdiri atas 9 sampai dengan 12 cincin kartilago. Nah, nanti si bronkus ini kenapa kedudukannya tidak sama, ada yang lebih panjang dan lebih pendek, itu bertujuan untuk menjaga agar bronkus kita tetap berfungsi baik ketika ada kuman, bakteri, ataupun virus yang masuk. Biasanya bronkus kanan akan lebih mudah terinfeksi karena dia berukuran lebih pendek dan lebih besar. Kemudian bronkus kanan akan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran napas yang semakin sempit
pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Cabang-cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkiolus terminal terdapat alveolus. Nanti secara anatomi kita lihat di slide berikutnya. Kemudian, organ yang kelima dari sistem pernapasan manusia adalah pulmo atau paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ pernapasan utama berbentuk kerucut, terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga dada atau toraks sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung di atas diafragma. Jadi paru-paru kita itu adanya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian di atas diafragma, di tengah-tengahnya dipisahkan oleh jantung. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Nah, karena tadi di tengah-tengahnya dipisahkan oleh jantung, maka ketika seseorang mengalami pembengkakan jantung, otomatis dia akan mengalami pengecilan daripada paru-paru, sehingga proses pernapasannya menjadi terhambat. Kemudian, tadi paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan paru-paru sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa atau sel epitel pipih dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Paru-paru kita terbungkus oleh lapisan-lapisan pleura yang terdiri dari 4. Ada pleura parietal, di mana melapisi sangkar rusuk, diafragma, dan mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada pleura viscera, melapisi paru-paru dan bersambungan dengan pleura parietal di bagian bawah paru-paru. Kemudian ada rongga pleura, ruangan berisi cairan pelumas di antara pleura parietal dan pleura visceral. Dan yang terakhir ada recessus pleura, rongga pleura yang tidak terisi jaringan paru-paru. Saat bernapas, paru-paru bergerak keluar, kemudian masuk ke area ini. Ya. Nah, ini adalah struktur anatomi daripada paru-paru. Jadi tadi paru-paru, ini ada trakea ya, yang panjang di atas trakea, kemudian trakeanya bercabang ke kanan dengan ke kiri, yang tadi disebut dengan bronkus, kemudian bronkus bercabang-cabang lagi, dan cabang-cabangnya nanti disebut dengan bronkeolus. Kemudian di bronkeolus ini terdapat bulatan-bulatan seperti anggur, ini namanya alveolus, ya, di mana kantung alveolus ini merupakan tempat pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, di alveolusnya ini terdiri dari pori alveolus, kemudian kapiler, membran respirasi, sel alveolus tipe 1, kemudian ada sel makrofag, kemudian ada alveolusnya sendiri, yaitu ruangan tempat gas masuk dan keluar. Kemudian ada sel alveolus tipe 2. Nah, ini paru-paru kita bentuknya seperti ini secara dalamnya gitu ya. Dimana tadi ada kantung alveolus, kemudian ada pori-pori alveolusnya. Ini nanti bisa pori-pori ini sangat tipis sehingga ketika ada infeksi ini bisa menyebabkan si alveolusnya menjadi bocor atau berlubang. Ya, nanti kita lihat di gangguan.